kembali lagi di Karisma Hatsa Podcast. Di sini saya Karisma Dewi Umami dari angkatan 12 kelompok 1 akan melakukan podcast bersama narasumber kita yaitu Bapak Sudiarto dari Pengelola Pencarian dan Pertolongan pada bidang kesiapsiagaan KPP Cilacap. Untuk Pak Sudi mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya nama Sudiarto AMD. Untuk jabatan sesuai yang disebutkan, kami adalah pengelola pencarian dan pertolongan pada bidang kesiapsiagaan, bertugas di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Cilacap. Untuk saya sendiri masuk atau rating angkatan 2022. Kayaknya cukup. Baik Bapak, mohon izin bertanya, sebelum bekerja di Basarnas, kira-kira Pak Sudi ini punya pengalaman bekerja di tempat sebelumnya atau bagaimana Pak? Baik, kalau kerja tadi juga udah ada yang menyinggung. Saya pribadi setelah lulus SMA sampai sekarang, saya lulus tahun 2005 hingga sekarang belum pernah nganggur, alhamdulillah. Gitu ya. Kerjaannya walaupun ya tidak semuanya formal, artinya mengalir aja. Kalau bekerja kan yang paling penting adalah produktif dan ada hasilnya. Itu aja sih. Bapak. Baik Bapak, untuk pekerjaan, apakah ada perbedaan saat bekerja di Basarnas dengan pekerjaan sebelumnya Pak? Ya, saya baru pernah jadi ASN, sama ya. Betul Pak. Jadi dulu saya kerja itu kebanyakan di dunia setengah-setengah, separuh-separuh. ASN bukan, tapi kerjanya di lingkup ASN. Jadi memang setelah saya bekerja di swasta, lebih banyak masuk di lingkungan pemerintahan, seperti di dinas pendidikan, dinas sosial, pernah juga di Badan Pertanahan Nasional. Terakhir saya itu statusnya seperti PPNPN di Kementerian Sosial. Jadi dalam satu waktu dulu saya pernah merangkap bekerja di beberapa tempat. Seperti itu. Kalau untuk pekerjaannya itu lebih enak kerja di ASN atau bekerja di swasta sih Pak? Kalau ASN itu kan terikat ya Pak. Kalau swasta itu lebih bebas berekspresi, itu kira-kira bagaimana? Ya, itu sebenarnya benar gitu ya. Yang Risma sebutkan, di ASN terikat, di swasta itu lebih bebas berekspresi, tapi kembali semua itu punya sisi positif dan negatif. Kalau saya boleh bilang, tarik garis besar, lebih enak di ASN karena saya terutama di usia tertentu mungkin ya, masuk usia tertentu itu lebih butuh stabilitas sama ya income juga penting. Makanya saya bilang di ASN itu cukup lengkap, stabilitas ada, income juga lumayan. Kalau di swasta memang income bisa tidak terbatas, tapi ya itu kadang juga bisa zero. Itu kan artinya stabilitasnya kurang. Itu aja sementara. Baik Pak, selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun bekerja di sini ya Pak. Kalau rescuer itu kan pasti ada diklat lanjutan gitu Pak. Betul. Kalau Pak Sudi ini kan sebagai operator kom itu pernah mengikuti pelatihan atau diklat tidak sih Pak selama menjadi ASN? Ya, di masa kerja yang sejauh ini saya pribadi secara garis besar kantor pusat Basarnas itu tidak ada perbedaan antara rescuer dan kom gitu ya. Hanya memang alokasi anggaran memang lebih dominan untuk rescuer, termasuk diklat-diklat itu. Setiap tahun saya lihat untuk rescuer ada alokasi untuk diklat lanjutan. Kalau di kom sendiri untuk diklat khusus kom sendiri saya belum berangkat. Tapi memang ada diklat lanjutan yang saya sudah ikuti. Berbeda dengan rescuer yang ikut diklat lanjutan kan ada persyaratan minimal sudah pernah ikut diklat dasar atau ladas dan fungsional. Kalau di kami tidak. Kalaupun ada diklat lanjutan itu tidak dipersyaratkan saya sudah harus pernah ikut diklat kom. Saya sendiri sudah pernah ikut diklat
boleh dibilang lanjutan itu seingat saya itu minimal 1 kali dulu pelatihan atau diklat operator aeronautical radio di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Banten. Ya. Ya, itu hampir 1 bulan ya di sana. Lalu Pak, sebagai seorang pengelola pencarian dan pertolongan atau operator POM, apakah Pak Sudi itu pernah terjun dalam operasi SAR, Pak? Ya, jadi kerja di Basarnas itu unik menurut saya tuh, karena saya sudah punya jabatan tertentu yang mewajibkan saya punya area kerja sendiri, tapi ya itu kita bisa sewaktu-waktu ditugaskan di mana aja. Saya sebagai pengelola pencarian pertolongan selama berkarir di sini sudah 3 kali ikut OPSAR. 3 kali ya Pak? Ya, satu itu penanganan kecelakaan atau penanganan khusus terhadap kecelakaan di Purworejo. Oh yang ini ya Pak, yang melibatkan warga Magelang itu Pak, yang guru-guru atau beda? Bukan. Bukan. Beda. Ya, jadi dulu saya itu benar-benar sehabis lagas persis. Udah gak lama, saya diperbantukan di USS Banyumas. Itu dini hari ada info kecelakaan di depan rumah sakit, kalau nggak salah Palang Biru apa ya, perbatasan Kebumen Purworejo. Kalau Palang Biru setahu saya di Kebumen Pak, di Purworejo ada. Kalau nggak salah itu evakuasinya ke situ. Evakuasinya. Ya, tapi saya tahu itu perbatasan antara Kebumen dan Purworejo. Itu ibu, bapak dan anak kecelakaan tunggal. Itu mungkin mengantuk, akhirnya mereka menabrak pohon. Nah gitu, kita evakuasi itu sampai jam mungkin pagi hari lah sampai jam 6. Yang pertama, yang kedua saya obsar di Pantai Pasir yang kemarin baru obsar itu. Oh betul Pak. Situ kan sering. Ya itu sering banget Pak. Iya. Daerah situ terus sampingnya lagi ada pantai. Iya, sama Pandan. Itu sejauh itu pantai itu Pantai bahaya semua. semua sih menurut saya. Betul. Saya yang kedua itu operasi SAR di situ kalau tidak salah 4 hari. 4 hari. Iya, nginep di lokasi, ikut pencarian, ikut angkat perahu, ikut angkat cukung nelayan. Terakhir mau ikut angkat korban, tapi karena saya ingat jabatan saya kok, saya fokus ke pendukung dokumentasi dan lain-lain. Terakhir kemarin di Sungai Kelawing itu juga. Itu saya satu minggu full di sana. 1 minggu full di sana ya Pak. Iya. Itu. Baik, untuk selama menjadi operator POM ini Pak Sudi ini sering mendapatkan informasi atau berita hoax itu tidak sih Pak? Kalau hoax selama ini saya ingat saya tidak pernah. Cuma kalau info yang mungkin macam-macam itu sering. Antara lain yang belum lama ini yang saya ingat itu dapat WA dari profil picture WA-nya itu perempuan cewek. Kayaknya lagi berantem. Mungkin ada insiden di jembatan Adipala Serayu. Itu salah satunya mau lompat. Gitu. Tapi setelah kita gali informasi, kita ikuti terus dari warga lokal dan yang lain, itu tidak ada kebenarannya, gitu kan? Memang tugas kami kan seperti itu, dapat info, terus kami harus menggali sampai dengan info itu valid, baru kita tindak lanjut. Satu lagi kemarin terakhir dapat WA dari orang posisi di Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat. Itu dia mengabarkan adiknya itu kecelakaan motor, sepeda motornya rusak, cedera ringan, terus kemudian baterainya habis. Baterai handphone. Iya, adiknya itu, makanya mereka menanyakan bisa evaluasi enggak, dan kita harus bisa menjelaskan ke warga bahwa hal demikian itu kita tidak termasuk punya tupoksi, karena kalau yang kaitannya kecelakaan kan kita sekupnya hanya di penanganan khusus untuk kecelakaan yang kayak pertama tadi itu, mungkin misal ada orang terjepit dan lain-lain. Kalau sekedar butuh pertolongan kan bisa yang lain, mungkin damkar kan dekat di sana kan gitu kan. Itu paling yang paling saya ingat. Nah, mohon maaf Pak sedikit OOT. Kan kita sebagai anggota Basarnas nih Pak, kita tuh wajib menolong
orang mungkin dalam bencana, kondisi membahayakan manusia, dan salah satunya itu kebakaran, itu juga termasuk kondisi membahayakan manusia ya Pak. Betul. Itu sebenarnya kita itu boleh membantu atau itu hanya tugas pemadam kebakaran saja Pak? Ya, itu salah satunya masuk di core value ASN bagian kolaboratif. Sebenarnya setiap bidang pelayanan punya leading sektor masing-masing. Kalau boleh dibilang kebakaran leading sektornya tentu pemadam. Tapi kalau bisa kita perinci lagi, tugas mereka hanya memadamkan. Nanti kan di situ kalau memang butuh evakuasi, apa kita bisa. Pun sebenarnya evakuasi nggak harus kita dari mungkin vaskes kan bisa kan dari relawan. Tapi ketika ada permintaan pertolongan kita nggak bisa nolak, gitu kan. Tapi tentu saja ada faktor-faktor pertimbangan. Misal kita personel ada, pimpinan mengizinkan, pasti kita kan begitu. Tapi memang paling awal infonya biasanya di kom. Itu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir last question, seberapa penting konsep nilai ASN berakhlak yang melekat atau memiliki relevansinya dengan instansi Basarnas? Ya. Memang core value ASN kan berlaku general untuk semua ASN di segala instansi gitu kan. Tapi kalau kita ngobrol di khusus di Basarnas, memang sangat penting ya. Kita memang tidak berkutat pada bidang misal keuangan dan lain-lain yang butuh aturan yang ketat. Kita bergerak pada bidang pelayanan kemanusiaan. Kalau kita tidak disertai dengan nilai-nilai berakhlak, sepertinya agak kurang gitu ya. Contoh salah satu nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan gitu kan. Pokoknya yang penting kita melayani gitu. Nggak peduli, mohon maaf, yang akan kita layani itu siapa dan bagaimana. Kan seperti itu. Coba kalau tidak ada nilai berakhlak, mungkin kita akan lebih sedikit ya kualitas layanan kita menurun lah. Makanya dari yang mengatur manajemen kepegawaian ASN buatlah nilai-nilai core value berakhlak itu. Saya sendiri sangat cocok sebagai pedoman bekerja sekaligus pelindung. Jadi kalau ada instruksi atau momen-momen yang sekiranya saya bingung, saya pasti kembalikan ke nilai-nilai. Kan itu dalam skup kecil pribadi saya. Tapi kalau semua insan Basarnas menghayati nilai berakhlak, saya kira kualitas pelayanan nilai dari Basarnas sendiri akan meningkat. Gitu ya. Terima kasih Pak. Izin bertanya lagi, Bapak sebagai senior di Basarnas ini, apakah Bapak berkenan untuk memberikan motivasi atau pesan-pesan terhadap rekan-rekan CPNS tahun 2025 ini? Oke, ini berarti lebih ke pesan pribadi dari saya gitu ya. Tidak mewakili posisi jabatan saya mungkin gitu kan, hanya sebagai senior gitu ya. Pesannya mungkin dari stereotip generasi kalian Gen Z itu agak kurang serius, agak pokoknya ada mental health yang utama. Maka saran dari kami fokus aja, terus ubah mindset bahwa kalian itu sekarang bukan lagi orang bebas, kalian itu bekerja, apalagi sebagai ASN, apalagi bekerja di Basarnas. Maka kalian harus mengikuti ya nilai-nilai dan budaya ASN di Basarnas. Itu aja. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudi atas pengalaman dan pengalaman berbagi kehidupan dan saat menjadi ASN Basarnas. Baik, rekan-rekan, berikut yang dapat Pak Sudi dan saya sampaikan. We are family, Afina menjaga Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.